intelektual sekalian. Guys, bayangkan di Swiss itu hanya 6% umat muslim. Tapi mereka bebas demo Free Palestine, Free Palestine. Terus demo gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka berani meneriakkan Free Palestine? Padahal Swiss itu bisa dikatakan masih mayoritas Kristen. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di negara mayoritas Kristen mereka berani teriak Free Palestine? Sementara di Konoha nggak ada tuh yang berani meneriakkan Free Israel, Free Israel, Free Israel. Kita dukung Israel. Nggak ada tuh yang berani. Coba kalau ada yang berani, jangan kan meneriakkan, bawa bendera aja, benderanya sudah disikat gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini pertanda bahwa Konoha itu lebih intoleran daripada Swiss? Swiss itu sangat toleransi terhadap pendemo, walaupun umat muslim sana cuma 6%. Sementara di Konoha, ada sekitar kurang lebih 20% minoritas umat Kristen, ya, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Tapi ya, tidak pernah sejarahnya ya warga Konoha itu meneriakkan yang namanya Free Israel, Free Israel, Free Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini pertanda bahwa Swiss yang notabene mayoritas Kristen itu lebih toleransi daripada agama lain? Saya tidak akan berpihak pada siapapun, saya akan bahas sampai ke akar-akarnya. Kenapa umat muslim yang jumlahnya 6% di Swiss berani-beraninya teriak Free Palestine? Apa alasannya? Jadi guys, baru-baru ini kelompok pendukung Palestina meneriakkan yel-yel Free Palestine dan berujung bentrok dengan aparat kepolisian. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka berani-beraninya meneriakkan Free Palestine di negara mayoritas kafir gitu ya? Mereka mengatakan bahwa Swiss itu adalah kafir gitu. Kenapa mereka berani gitu? Apa alasannya? Ini pertanda bahwa Swiss itu adalah negara yang sangat toleransi. Ini pertanda bahwa saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer, saya tidak berpihak pada Kristen juga gitu. Ini adalah alasannya kenapa negara yang masih mayoritas Kristen itu sangat toleransi terhadap perbedaan gitu. Ya, sangat toleransi. Bahkan ada yang teriak-teriak Free Palestine biasa aja. Coba kalau di Konoha ada yang teriak-teriak di Monas bawa bendera Israel, langsung diciduk guys. Ya, nggak pakai lama, diciduk. Ya, ya kan? Ya, jadi ini menurut saya pribadi ada semacam keanehan gitu ya. Aneh, bin ajaib gitu ya. Kemudian selain itu, kenapa orang-orang muslim yang ada di Swiss itu peduli dengan Palestina? Apa alasannya? Apakah karena pro terhadap kemanusiaan? Enggak. Itu enggak ada hubungannya guys. Ya, kenapa mereka itu sangat-sangat membela Palestina? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu ya karena seiman, seagama. Ya berkali-kali saya mengatakan bahwa kita membela Palestina, kita membela Palestina itu gila-gilaan, mati-matian itu karena apa? Karena seiman. Kagak ada alasan yang lain. Ya, kemudian bagaimana dengan rasa kemanusiaan? Rasa kemanusiaan itu tidak hanya sama Palestina gitu, ada banyak kok. Ya, masalah di dunia ini seperti misalnya Ukraina versus Rusia. Jelas-jelas tanah Ukraina itu diserobot sama Rusia, tapi kita nggak peduli itu kan. Kita lebih mendukung yang namanya Putin gitu. Warga Konoha itu kan banyak pendukung Putin ya. Jadi ini pertanda bahwa Swiss itu adalah negara yang sangat toleransi. Orang Kristen itu ya nggak semua tapi disclaimer-nya salah satu yang paling toleransi di dunia gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh ajaran atau tidak? Ya menurut keyakinan saya ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya ajaran. Kenapa ajaran itu bisa mempengaruhi? Apa alasannya? Alasan itu karena ajaran itu membentuk yang namanya dogma atau doktrin. Jadi dogma dan doktrin ini sangat penting sekali untuk apa? Untuk menatar umat beragama. Jadi kalau suatu kaum tertentu gitu ya
tidak ada doktrin kebaikan misalnya. Doktrin itu sebenarnya bagus, guys. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa doktrin itu sesat, itu salah total. Asal doktrinnya berperi kemanusiaan gitu, asal doktrinnya itu ya, cinta dengan yang namanya kedamaian, ya kan? Tapi kalau tidak cinta dengan yang namanya kedamaian, mau gimana lagi coba, ya kan? Masa harus dipertahankan? Jadi guys, ya, Swiss itu salah satu negara mayoritas Kristen, tapi mereka sangat-sangat toleransi. Jadi itu pertanda bahwa nggak semua negara Kristen itu intoleran ya. Ya bisa dikatakan negara Kristen itu adalah negara yang intoleran. Lalu bagaimana dengan Konoha? Apakah ada intoleran juga? Boro-boro mau intoleran, mau makan aja susah ya kan? Ya kan? Jadi itu yang kalau saya perhatikan ya guys ya. Kemudian selain itu, apakah ajaran Kristen itu mempengaruhi kemajuan Swiss? Ya, ini juga sudah saya bahas di berita sebelumnya. Jadi gini guys, menurut keyakinan saya, ya boleh dong saya berkeyakinan. Masa cuman teman-teman yang nonton video ini berkeyakinan. Menurut keyakinan saya, agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama, cara makan, cara minum, dan sebagainya. Swiss itu dipengaruhi oleh semangat Protestanisme. Cuman ada cumannya ya, jangan terlalu kental gitu. Jadi kalau Anda jeli, Anda perhatikan, rata-rata negara maju dunia ini komposisinya itu agnostik 50% atau ateis 50%, kemudian orang yang beragama 50% ya. Jadi harus digabung biasanya. Kalau semua orang tidak beragama seperti Korea Utara, ya nggak maju juga gitu. Biasanya kalau saya perhatikan tuh 50-50 gitu ya. Ada yang beragamanya itu serius, ada yang main-main gitu. Ya. Jadi menurut keyakinan saya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat perlu ya ajaran agama itu memajukan suatu bangsa. Nah, apakah Konoha itu salah pilih agama mayoritas sehingga Konoha itu nggak maju-maju? Saya tidak akan menyimpulkan ya, silakan simpulkan sendiri. Ya, kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Tapi yang jelas, agama mayoritas itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kenapa Konoha mengharamkan babi? Itu kan faktor daripada ajaran kan? Itu berpengaruh itu, ya, ajaran itu. Kenapa di Konoha kita jarang menemukan babi? Ya karena apa? Karena mayoritas mengharamkan babi gitu. Kemudian kenapa kita melakukan perayaan ini, perayaan itu? Ya itu karena dipengaruhi oleh agama gitu. Ya, bahkan kapan kita libur ditentukan oleh agama. Ada hari libur dalam agama gitu. Nah, kalau saya perhatikan di Eropa, justru mereka jadi negara maju itu karena perpaduan antara agnostik, ateis, sama orang yang beragama. Saya tidak nyuruh yang untuk video untuk jadi agnostik atau ateis ya. Tapi itulah salah satu bentuk toleransi dalam beragama. Toleransi dalam beragama itu diuji dari apa? Diuji daripada apakah mereka bisa hidup berdampingan dengan ateis ataupun agnostik. Konoha gimana? Boro-boro ya. Warga Konoha itu, ya kalau ada misalnya yang mengaku bahwa dia ateis, maka akan dikata-katain PKI gitu. Kemudian dikata-katain sesat gitu ya. Padahal kan agama itu kan privasi. Nah ini alasannya kenapa negara kita susah jadi negara maju. Karena kita tidak mengerti mana privasi, mana tempat umum, dan sebagainya. Ya. Jadi, menurut keyakinan saya, Konoha akan susah jadi negara maju kalau gini-gini terus gitu ya. Susah banget jadi negara maju. Dalam berpendapat aja, kita sudah intoleran, apalagi dalam beragama ya kan. Ya nggak sih? Perbedaan pandangan aja kita sudah intoleran, apalagi dalam agama. Ya, sama halnya dengan kejadian yang ada di Swiss ini. Ya mudah-mudahan ini ya cepat selesai ya, karena ada lagi katanya rencana demo besar-besaran di Swiss, ya mirip-mirip seperti di Konoha gitu ya. Jadwal demonya itu tanggal 29, tanggal
8, kemudian tanggal 30-an gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian, ini juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Apakah Free Palestine ini semacam komoditi? Jadi Pak KDM pernah mengatakan, jangan-jangan Free Palestine itu adalah komoditi. Komoditi itu alat tawar gitu, atau barang dagangan, atau sesuatu hal yang bisa dijual gitu, yang masih seksi gitu. Jadi kalau kita perhatikan, ya di Konoha itu kita itu sangat-sangat susah berpikir kritis gitu ya. Susah banget ya untuk berpikir kritis. Ya. Jadi untuk berpikir kritis itu dibutuhkan effort yang sangat luar biasa, guys. Susah banget untuk berpikir kritis. Dan salah satu yang bikin kita susah berpikir kritis itu, ya mohon maaf ya, gak semua tapi disclaimer. Boleh-boleh aja beragama, saya tidak melarang beragama ya. Saya tidak larang yang terpilih untuk punya keyakinan gitu. Tapi gini, seringkali agama itu membatasi orang untuk berpikir kritis. Karena dalam agama itu kan kita diajarkan gak boleh aneh-aneh. Ya cukup imani aja. Ya, jangan nanya ini, jangan nanya itu gitu. Orang yang beragama nggak semua, tapi rata-rata seperti itu. Ya, apakah ini alasannya kenapa susah jadi negara maju? Untuk jadi negara maju kan ada berbagai faktor ya, faktor penyebabnya. Bisa tata kelola negara yang bagus, pemimpin yang bagus, kemudian pemuka agama yang bagus, kemudian sistem pemerintahan yang bagus gitu ya, kemudian mengurangi korupsi dan sebagainya. Tapi apakah ini sesimpel yang kita pikirkan? Enggak. Ini tidak sesimpel yang kita pikirkan, guys. Ya. Warga Konoha itu, ya kalau saya perhatikan itu, ya, mereka itu pengen jadi negara maju, pengen enak-enaknya aja gitu ya, jadi negara maju. Tapi mereka tidak pernah yang namanya bayar harganya. Kagak pernah bayar harga untuk jadi negara maju. Apa harga yang harus dibayar untuk jadi negara maju? Ada banyak hal ya yang harus dibayar. Seperti misalnya, untuk jadi negara maju itu kita harus berpikir kritis. Itu dulu deh yang pertama, berpikir kritis. Ya kemudian berpikir logis, berpikir rasional. Kurang-kurangi gitu ya. Yang namanya konten-konten halu, konten-konten hantu dan sebagainya. Makanya saya bikin konten khusus bahas tentang perdukunan, jin, ya, kemudian bahas tentang horor dan sebagainya. Saya bikin satu channel lagi gitu ya, yang temanya itu mirip-mirip gitu ya, biar jangan campur-campur. Jadi saya tuh punya channel sekarang 4 ya. Ada satu yang dihack tuh ya, 4, kurang lebih 100 ribuan lah, 100 ribu pelakor semuanya. Tapi kalau saya perhatikan, saya sebagai content creator, ya kita itu sangat malas ya untuk mengeluarkan effort gitu ya. Untuk jadi negara maju itu kan butuh effort ya. Kita pengen jadi negara maju tapi nggak butuh effort, gimana? Mau maju coba ya kan. Sedangkan saya ngomong, ayo kita jadi negara maju, maka warga Konoha akan mengatakan, makan tuh negara maju. Bahkan ada yang ngomong seperti itu. Kenapa banyak orang yang ngomong seperti itu? Apa alasannya? Alasannya itu karena mereka mau maju tapi nggak mau bayar harganya gitu ya. Mau maju tapi ya bisa aja karena malu gitu ya kan. Ya, mereka malu, ini ya, malu untuk menunjukkan kebodohannya gitu ya. Jadi kalau kita berpikir kritis itu kan susah ya. Lebih baik pura-pura agamis daripada pura-pura cerdas. Itu lebih baik, guys. Maksudnya bukan lebih baik, lebih gampang gitu ya. Lebih gampang pura-pura agamis daripada pura-pura cerdas. Itu lebih gampang menurut saya pribadi. Makanya di Konoha itu ada banyak orang yang pura-pura agamis. Karena untuk cerdas itu butuh effort yang sangat luar biasa. Butuh karya gitu ya. Nggak bisa hanya cuap-cuap doang gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Saya warga intelektual, salam rasional.